saya pernah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'adhdhinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamati." Rawahu Muslim. Nabi katakan, orang-orang yang memandangkan azan adalah manusia yang paling panjang lehernya kelak pada hari kiamat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama ketika mensyarah tentang hadis ini, yang dimaksud dengan akan menjadi manusia yang paling panjang lehernya menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama adalah di mana Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya, secara aslinya akan memanjangkan leher mereka. Seperti misalnya saat di mana Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita di padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan matahari sejauh 1 mil. Maka pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Ada di antara mereka yang akan terkena oleh keringatnya. Keringatnya akan memenuhi lingkaran di mana dia berada sampai ke lututnya, sampai ke perutnya, bahkan ada yang sampai tenggelam. Nah, di antara keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang mengibadahkan adzan ketika di dunia, Allah akan panjangkan leher mereka sehingga mereka tidak dapat tenggelam ketika keringat tersebut tengah bercucuran dari tubuh kita. Jadi yang dimaksud dengan manusia yang paling panjang lehernya adalah secara hakikatnya, artinya murni, di mana Allah SWT akan panjangkan leher mereka. Namun sebagian ulama mendefinisikan maksud dari manusia yang paling panjang lehernya adalah secara kinayah, bukan secara makna hakiki. Di mana para ulama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka sadatan wa ru'asa. Allah akan menjadikan mereka orang-orang yang memandangkan adzan ketika di dunia sebagai para pemimpin. Bahkan mereka nanti akan menjadi orang-orang yang terpandang, yang terhormat, yang mereka memiliki banyak pengikut. Karena orang Arab ketika menyebut bahwasanya orang tersebut mulia, orang tersebut memiliki kedudukan yang tinggi, disebutkan dengan panjang lehernya. Maka di sini para ulama berbeda pendapat apakah makna dari panjang lehernya adalah makna hakiki atau makna majazi. Maka kedua-duanya bisa diartikan dengan makna yang diinginkan oleh para ulama. Artinya makna hakiki juga sahih, makna yang majazi juga sahih, dan semuanya merupakan bentuk syaraf, bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka pada saat di dunia menyeru manusia, menyeru kaum muslimin untuk datang ke masjid guna menjalankan ibadah salat secara berjamaah. Jika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah Allah akan berikan cahaya pada setiap anggota tubuh yang terbasuh dengan wudu. Yang mana keistimewaan ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa, Nabi Musa tidak mendapatkan keistimewaan seperti ini. Nah, untuk membedakan antara umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat sebelumnya, Allah berikan keistimewaan di mana setiap anggota tubuh yang kita basuh itu akan diberikan cahaya. Terlebih pada saat di mana kita nanti akan berjalan melewati sirat, berjalan melewati jembatan. Maka kalau kita baca di dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala akan gambarkan bagaimana kisah orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka menyeberangi sirat. Di mana mereka berkata kepada kaum mukminin, yang mana orang-orang mukmin pasti akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Intadirna naktabis min nurikum." Tunggulah kami wahai kaum muslimin agar kami dapat mengambil cahaya dari kalian. Maka kalau kita ibaratkan kita sedang mendaki sebuah gunung pada malam hari,
Kalau kita tidak membawa senter, maka bisa jadi kita akan terjatuh ke dalam jurang. Sama dengan ketika kita nanti dikumpulkan oleh Allah SWT di padang mahsyar, kemudian kita dijalankan, diberitakan untuk berjalan menuju sirat. Seandainya kita tidak memiliki lampu, kita tidak memiliki cahaya, sungguh maka kita pun akan terjatuh ke dalam jurang neraka. Maka Nabi SAW kemarin menegaskan kepada kita, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Maka barang siapa di antara kalian yang ingin dipanjangkan cahayanya pada hari kiamat, maka hendaknya ketika membasuh tangannya sampai siku-siku dilebihkan. Ketika membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, maka lebihkan sampai ke betis. Agar apa? Agar cahaya yang harus Allah berikan kepada kita mendapatkan cahaya yang lebih. Nah, di bab berkaitan dengan fadilah adzan, Allah Subhanahu wa taala juga istimewakan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat sebelumnya. Yang mana syariat adzan itu hanya ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Maka di antara bentuk perbedaan antara umat Nabi Muhammad dengan umat sebelumnya adalah Allah akan tinggikan leher mereka di antara umat-umat yang lainnya. Maka ini merupakan salah satu bentuk motivasi bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kaum muslimin jamaah Masjid Da'watul Islam yang insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang ketiga, Nabi kita Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, anna Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, "Inni araka tuhibbul ghanam." Sesungguhnya aku melihatmu, engkau adalah orang yang suka kepada kambing-kambingmu. Wal badiyata, dan engkau juga suka pada daerah-daerah pedalaman. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika, maka apabila engkau sedang berada atau sedang mengembala kambing-kambing kalian, kalau orang dahulu ya mengembala kambing, kambingnya dilepas. Kalau sekarang ya kita akan kandangkan kambing-kambing tersebut ya, karena mengapa ya? Kalau tidak dikandangi ya, kalau tidak dicuri orang maka akan ditumbuk oleh orang lain. Maka di tempat satu dengan tempat yang lainnya akan berbeda cara memelihara kambing. Di zaman Nabi SAW ya, kambing-kambing itu yang diliarkan. Mereka akan dibawa ke suatu tempat yang sangat jauh untuk memakan rumput-rumputan yang ada di padang pasir. Nah, maka di sini dikatakan, maka apabila engkau tengah berada di tempat pedalamanmu dan engkau sedang mengembala kambing, fa'adzanta lis-shalah, lalu kamu adzan untuk salat, farfa' sautaka, maka angkatlah suaramu, tinggikanlah suaramu bin nida saat engkau sedang mengumandangkan adzan. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita, kepada umatnya, meskipun kita hanya sholat sendirian, kita pun disunnahkan dan diperintahkan untuk mengumandangkan adzan. Terlebih kalau di sana ya belum ada yang mengumandangkan adzan. Kita sedang berada di hutan, kemudian tidak dapat orang-orang yang ada di hutan. Maka apabila kita ingin mengerjakan sholat, pada saat itu kita disunnahkan dan dianjurkan pula untuk mengumandangkan adzan. Meskipun yang sholat adalah cuma kita sendiri. Seperti apa kejadian ini? Farfa' sautaka bin nida, maka angkatlah suaramu saat engkau mengumandangkan adzan. Makanya pada zaman Nabi SAW, apabila muadzannya Nabi seperti Bilal bin Abi Rabah, kemudian Abdullah bin Maktum ingin mengumandangkan adzan, mereka akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Karena zaman dahulu belum ada yang namanya mic, belum ada yang namanya speaker. Sehingga apa? Agar dapat suara tersebut didengar oleh banyak kaum muslimin, maka mereka harus naik ke tempat yang lebih tinggi. Jadi Nabi SAW akan memerintahkan mereka untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Jika di masjid tersebut ada bangunan yang lebih tinggi, ya maka mereka akan naik ke tempat yang lebih tinggi agar suaranya dapat didengar. Kalau tidak didengar ya, maka mereka tidak mendapatkan kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Makanya pada zaman Utsman bin Affan, sholat Jumat itu adanya 2 kali. Karena mengapa? Karena pada
saat Utsman bin Affan menjabat sebagai seorang khalifah, kaum muslimin pada saat itu sudah mulai berkembang. Banyak tempat-tempat yang jauh dari masjid pemeluknya adalah Islam. Maka seandainya adzan Jumat yang dikumandangkan satu kali saja ketika imam naik ke mimbar, maka akan banyak kaum muslimin yang tidak datang ke masjid karena mengapa tidak mendapatkan informasi, tidak mendapatkan panggilan adzan. Maka alhamdulillah pada saat ini kita telah diberikan banyak fasilitas di mana kita dapat mengumandangkan adzan lewat mikrofon, lewat mic, sehingga meskipun suara kita tidak kita angkat, orang-orang di sekitar kita pun akan dapat mendengarkan suara adzan. Dan ini pun diantara kemuliaan yang telah Allah berikan kepada mereka. Mengapa Allah akan tinggikan leher-leher mereka? Mengapa Allah akan panjangkan leher mereka? Ya karena mereka pada saat di dunia mengumandangkan adzan dari tempat-tempat yang tinggi. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjutkan hadis tadi. Fa innahu la yasma'u mada sautikal muadzin, mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Maka ketahuilah sesungguhnya tidaklah suara adzanmu tadi didengar oleh jin, didengar oleh manusia, atau didengar oleh apapun itu kecuali yang mendengarkan tadi akan bersaksi kepadamu kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin tinggi suara kita, semakin jauh suara kita didengar oleh orang-orang, baik itu jin, baik itu hewan, baik itu makhluk hidup, intinya semua makhluk hidup yang telah Allah ciptakan. Ketika mereka mendengarkan suara adzan, maka kelak yang mendengarkan adzan tadi akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka diperintahkan untuk mengangkat suaranya agar yang mendengar lebih banyak. Maka bayangkan kalau seandainya orang yang mendengarkan adzan kita setiap kali kita adzan adalah 100 atau 200 orang, maka sebanyak ini pula lah mereka telah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya fulan bin fulan telah memanggil kami, telah mengundang kami untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun nanti akan memindahkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Pada jamaah yang dirahmati Allah, qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari. Kemudian Abu Sa'id mengatakan kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, saya mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal hadis, dari hadis yang kita bacakan tadi, dalilun ala istihbabi adzanil munfarid. Dari hadis yang kita baca tadi, kita dapat ambil kesimpulan yang pertama adalah dianjurkan bagi orang yang sholat sendirian untuk mengumandangkan adzan dan untuk mengangkat suaranya ketika adzan. Wa inda Abi Dawud min hadits Abi Hurairah, dan dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-mu'adzzinuna yughfar lahum ma sauta. Orang-orang yang mengumandangkan adzan akan diampunkan dosa-dosanya sejauh suara yang tersebut dapat didengar oleh makhluk yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabisin, dan akan menjadi saksi setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang basah dan juga yang kering. Artinya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya kita adalah orang yang telah berjasa ketika kita di dunia. Maka tanpa jasa orang-orang yang mengumandangkan adzan, mungkin kita tidak akan datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat zaman di mana mungkin kita masih kecil, di mana suara-suara itu sangat terbatas. Di masjid mungkin belum ada speaker, imam mungkin ketika menjadi imam belum ada pengeras suaranya, sehingga apa? Sehingga kadang orang-orang di belakangnya tidak dengar apa yang dibacakan oleh imamnya. Maka ini merupakan bentuk kenikmatan yang wajib kita syukuri, di mana Allah Subhanahu telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Wasirru fi hadhihi asy-syahadah ma'anna taqwa 'inda al-'alim al-ghaib wa syahadah istishhad al-mashhur lahu yawm al-qiyamah bil fadli wa 'ulu ad-darajat. Wa kama anna Allah yaqdu bi syahadati qauman fa
kadzalika yukramu bi syahadatil akhirin. Jadi di antara bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan muliakan mereka, yaitu orang-orang yang memandangkan adzan kelak pada hari kiamat. Kemudian di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi, anna hubbal ghanami wal badiyati wala siyama 'inda nuzul fitnati min amal salaf salih. Bahwasanya menyendiri atau berada di tempat yang jauh dari kebisingan itu merupakan salah satu hal yang sering dilakukan oleh para pendahulu kita. Jadi para salafun salih, para generasi-generasi terbaik, baik sahabat, baik tabi'in atau baik tabi'ut tabi'in, mereka apabila telah mendapati kehidupan di zamannya banyak carut marutnya, banyak problemnya, mereka akan pergi ke tempat yang jauh dari hal-hal tersebut. Tidak sedikit dari sahabat Nabi SAW yang ketika terjadi fitnah mereka pergi ke tempat yang jauh sehingga mereka tidak lagi disibukkan dengan urusan dunia. Nah, di dalam hadis yang kita bacakan tadi, orang-orang yang mengembalakan kambing mereka di tempat yang sangat jauh dari keramaian itu juga termasuk hal-hal yang diperbolehkan. Dan apabila kita sebagai manusia merasa kehidupan kita di kota atau mungkin di suatu tempat tidak nyaman, maka kita pun dianjurkan dan diperintahkan untuk mencari tempat yang lebih nyaman agar hidup kita pun dapat berkonsentrasi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berada di suatu tempat dan tempat tersebut tidak mendukung kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, maka lebih baik kita cari tempat yang lainnya. Jangan sampai kemudian ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu terhenti. Karena apa ya? Karena tempat atau lokasi kita berada itu tidak mendukung. Maka apabila ada seorang yang kerja di suatu tempat, kemudian tempat tersebut melarang kita untuk sholat, melarang kita untuk misalnya perempuan memakai kerudung, ya, maka lebih baik kita mencari tempat-tempat yang lainnya yang hal tersebut dapat mendukung kita untuk dapat taat kepada Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ya, tujuan kita benar-benar untuk lillah, kemudian lillah. Jangan sampai kita lebih mementingkan kehidupan kita di dunia sedangkan kita mengesampingkan kehidupan kita kelak di akhirat. Para jamaah kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke hadis yang keempat. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah. Di mana Abu Hurairah berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis-salati adbara syaitan." Apabila adzan telah dikumandangkan saat ingin ditunaikan salat, adbar syaitan, maka para syaitan akan lari. Para syaitan akan pergi dari masjid, dari tempat di mana adzan tersebut dikumandangkan. Kalau kita mengumandangkan adzan di masjid, maka pada saat adzan dikumandangkan, syaitan akan lari dari masjid tersebut. Walahu duratun, dan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis ini, dan syaitan memiliki durat. Durat itu ya, maaf, itu adalah suara kentut. Jadi syaitan itu juga memiliki kentut. Sehingga ketika adzan dikumandangkan, syaitan akan lari ke tempat yang sangat jauh, dan saat mereka sedang lari, mereka sambil mengeluarkan kentut. Adbara syaitan walau duratun hatta la yasma'a at-ta'din, sampai mereka akan pergi di tempat yang tidak lagi terdengar suara adzan. Kalau sekarang ya beberapa kilo sudah terdengar adzan, maka entah seandainya saat ini dikumandangkan adzan, ya larinya kemana setan-setan ini? Bahkan kadang kita kalau berada di puncak gunung, kita pun sering mendengarkan suara adzan. Maka setan akan lari ke tempat yang jauh sampai mereka tidak lagi mendengarkan suara adzan. Mungkin mereka panasan, mungkin mereka merasa benci dengan adzan sehingga mereka lari, bahkan larinya tersebut sampai mengeluarkan kentut. Fa idza qudiya an-nida aqbala, maka apabila adzan telah dikumandangkan, setan akan kembali lagi ke masjid, ke tempat di mana adzan tadi dikumandangkan. Jadi adzan selesai, apa yang dilakukan setan? Setan kembali menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, menuju tempat-tempat yang tadi dikumandangkan adzan.
idza thuwiba lis-salati adbara. Maka kemudian apabila iqamah telah dikumandangkan setelah adzan, nanti akan ada iqamah. Dan apabila iqamah telah dikumandangkan, sama, setan pun akan lari lagi ke tempat yang paling jauh sampai dia tidak mendengarkan suara iqamah. Hatta idza qudiyat tasribu aqbala. Maka apabila iqamah telah dikumandangkan dan kita telah bertakbir menghadap Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat yang kita inginkan, setan akan kembali datang ke masjid tersebut untuk apa? Hatta yaftira bainal mar'i wa nafsihi, untuk membisikkan ke telinga-telinga manusia dan ke jiwa kita. Yaqulu udhkur kada wa kada. Setan akan mengganggu manusia sambil berkata kepadanya, ingatlah ini dan ingatlah itu. Lima yakun yadhkur min qabl, yang mana hal-hal yang sebelum kita sholat tadi kita tidak ingat. Hatta yadhalla ar-rajul ma yadri kam shalla, sampai-sampai kadang ada orang yang sholat tidak mengetahui sudah berapa rakaat dia sholat. Ternyata ini adalah gangguan setan, ternyata ini adalah kerjaan setan. Di mana setan ketika kita sholat akan mengganggu kita, akan merusuli kita, akan membisikkan kata-kata yang tidak baik agar kita lupa terhadap apa yang kita kerjakan. Kita akan lupa ayat-ayat yang kita baca. Bahkan kita akan lupa kita sudah membaca subhanallah berapa kali. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kadang kita lupa sudah berapa rakaat kita sholat. Maka kalau kita sholat berjamaah masih mending, karena apa? Akan ada yang mengingatkan. Tapi kalau kita sholat sendirian, kemudian kita diganggu setan, kita tidak fokus, kemudian kita tidak sadar berapa rakaat sudah kita kerjakan. Maka di antara faedah mengapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin, khususnya kepada para laki-laki untuk sholat di masjid, ya, karena sholat di masjid sangat banyak sekali manfaatnya. Kaum muslimin, para jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan adzan ini sangat banyak sekali faedah yang dapat kita dapatkan. Maka seharusnya kita ya berlomba-lomba untuk menunaikan adzan apabila di dalam suatu masjid belum ada muadzin yang ditetapkan oleh takbir masjid. Maka para ulama berselisih pendapat, siapakah orang yang paling afdal? Apakah seorang muadzin atau seorang imam? Jika kalau kita ditanya siapa orang yang paling afdal, apakah muadzin, orang yang mempadamkan adzan, atau imam, orang yang menjadi imam ketika sholat? Maka para ulama juga berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah orang yang paling afdal adalah orang yang menyeru kepada kaum muslimin untuk menunaikan ibadah sholat. Artinya seorang muadzin lebih utama kedudukannya ketimbang imam. Kemudian pendapat yang kedua, orang yang paling afdal adalah orang yang menjadi imam, sehingga para muadzin kedudukannya lebih rendah dibandingkan seorang imam. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka di hadis yang kita bacakan tadi menandakan bahwasanya setan itu ya bisa lari dari muadzin, dari ayat-ayat, dari kata-kata, kalimat-kalimat yang ada dalam adzan. Jika adzan dapat mengusir setan, menjauhkan mereka dari kita, maka Al-Qur'anul Karim yang mana itu adalah kalamullah, ketika kita baca setiap hari, kemudian kita baca di rumah kita, maka insya Allah rumah kita, bahkan diri kita pun akan dijauhkan dari setan. Bahkan kita pun akan dijauhi oleh setan. Kita telah lewati pada pertemuan yang sebelumnya tentang keutamaan beberapa ayat dan surat di dalam Al-Quran Karim. Meskipun keseluruhan dari Al-Quran Karim memiliki keistimewaan dan keutamaan, akan tetapi ada beberapa ayat, ada beberapa surat di dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan lebih khusus dibandingkan dengan ayat dan surat yang lainnya. Maka di antara ayat yang dapat mengusir setan adalah ayat kursi. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita, kepada kaum muslimin, apabila kita ingin tidur, maka bacalah ayat kursi. Karena dalam siapa yang membaca ayat kursi, Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita melalui para malaikat-malaikat yang telah Allah SWT suruh kepada mereka untuk menjaga kita. Kemudian apa? Setan tidak akan
akan berani mendekati kita saat kita tidur, dan sebelum kita tidur kita membaca ayat kursi. Kemudian di antara surat yang dapat mengusir jin dari rumah kita, setan dari rumah kita adalah surat Al-Baqarah. Maka Nabi SAW sabdakan, barang siapa membaca surat Al-Baqarah maka setan akan lari dari rumah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Nah, di sini di dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi kita juga mengabarkan bahwasanya azan dan iqamah itu dapat mengusir setan. Makanya di sebagian para ulama berpendapat ketika seseorang dilahirkan atau seorang bayi dilahirkan, maka disunnahkan untuk dikumandangkan azan dari telinga kanannya, lalu diiqamah dari telinga kirinya. Agar apa ya? Agar bertujuan setan pada saat bayi tersebut dilahirkan tidak mendekatinya dan tidak mengganggunya. Meskipun ada sebagian ulama juga yang kemudian mengatakan hadis tentang ini derajatnya adalah tidak sahih, sehingga mengatakan ya tidak disyariatkan untuk mempadamkan azan ke telinga bayi ketika bayi tersebut ya dilahirkan. Tetapi di dalam kitab ini, kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Al-Utsaimin mengatakan diperbolehkan seorang mengumandangkan azan di telinga bayi yang tengah dilahirkan, kemudian mengumandangkan iqamah di telinga kirinya ketika dilahirkan. Dan ini ya mungkin kita pun sering melakukan kepada anak kita ketika anak kita tengah lahir. Maka ini juga merupakan salah satu hal yang baik, supaya apa ya? Supaya pertama kali dengar oleh anak-anak kita adalah sesuatu yang baik pula. Berbeda dengan pembahasan yang sebelumnya kita bahas. Sedangkan kalau seseorang dimakamkan, seseorang dikubumikan, maka tidak dianjurkan untuk diadzankan dan diqomahi, karena mereka sudah dikubumikan dan sudah dimakamkan. Dan juga kuburan bukan tempat untuk dikumandangkan azan dan juga bukan tempat untuk diqomahkan. Beda dengan anak ketika dilahirkan. Pada siapa yang dirahmati Allah Taala, maka di sini dikatakan di dalam hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu annahu sami'a, bahwasanya dia pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, "Idza sami'tum al-mu'adzin," apabila kalian mendengar muadzin, yaitu orang yang mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi kalau ada orang mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita yang mendengarkan disunnahkan, dianjurkan untuk menirukan atau mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Tsumma sallu alayya, kemudian setelah selesai berselawatlah kalian kepadaku. Artinya setelah selesai mendengarkan azan, kita pula dianjurkan untuk membaca doa. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, karena barang siapa yang berselawat kepadaku atasku satu kali, sungguh Allah akan berselawat kepadanya pula sebanyak 10 kali. Jadi ada imbal balasnya. Ketika kita berselawat kepada Nabi SAW satu kali saja, maka Allah akan balas kepada kita, akan diberikan kebaikan 10 kebaikan. Terlebih kita sangat sering mendengar Nabi SAW disebut, Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga diajarkan untuk berselawat kepada Nabi. Sehingga Nabi SAW katakan, manusia yang paling bakhil adalah manusia yang mendengar Nabi tersebut kemudian dia tidak berselawat atasku. Maka di sini juga Nabi SAW kabarkan kepada kita, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Tsumma sallallahu li al-wasilah, kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku, yaitu al-wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi yang Allah SWT sediakan nanti di surga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaha manzilatun fil jannah, sesungguhnya wasilah tersebut adalah kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di surga, la yanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak Allah Subhanahu wa taala peruntukkan
kecuali hanya untuk hambanya. Wa arju an akuna ana huwa, dan kata Nabi SAW, dan saya berharap semoga akulah orang yang akan mendapatkan tempat tersebut. Aku berharap agar akulah yang akan mendapatkan kedudukan tersebut kelak pada hari kiamat ketika Allah SWT masukkan Nabi Muhammad dan umatnya ke dalam surga. Faman sa'ala li al-wasilata halat lahu syafa'ati. Maka barang siapa yang setelah dikumandangkan adzan kemudian dia berdoa dan berselawat kepada Nabi SAW, mereka berhak untuk mendapatkan syafaat, bantuan, pertolongan dari Nabi SAW. Para jemaah muslimin dan Allah SWT, setiap kita nanti pada hari kiamat akan membutuhkan pertolongan, akan membutuhkan syafaat. Jika pada pertemuan sebelumnya kita bahas Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an kelak pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat, pertolongan kepada si pembacanya. Maka Nabi Muhammad SAW pula adalah orang yang nantinya akan memberikan syafaat kepada umatnya. Nanti setiap umat akan datang kepada nabi-nabi mereka. Bahkan kita pun nanti akan datang kepada Nabi Adam agar apa? Agar Nabi Adam dapat memohon kepada Allah SWT memberikan syafaat kepada kita semuanya. Tetapi kemudian Nabi Adam meminta maaf kepada kita dengan mengatakan, bagaimana kalian meminta syafaat kepada aku sedangkan akulah yang menjadi sebab keluarnya kalian dari surga. Karena Allah ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah tempatkan Nabi Adam di dalam surga. Kemudian Allah SWT ciptakan Siti Hawa, yang mana kemudian Allah SWT turunkan kedua manusia ini ke dunia. Maka ketika seluruh manusia datang ke Nabi Adam meminta maaf kepada mereka karena Nabi Adamlah penyebab mereka turun ke bumi. Kemudian para manusia datang ke Nabi Nuh, sama Nabi Nuh pun akan meminta alasan kepada mereka, sampai kemudian umat Nabi Muhammad akan datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta syafaat pertolongan, dan Nabi Muhammad pun nanti akan bangkit meminta pertolongan kepada Allah SWT agar dapat memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Dan kita berharap semoga kita umat Nabi Muhammad diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi di dalam hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang kelima, kita dianjurkan setelah muadzin mengumandangkan adzan untuk membaca doa. Dan sebelum kita baca doa tadi, apabila kita mendengarkan adzan dikumandangkan, maka kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Ustaz, bagaimana kalau seandainya di tempat saya ketika dikumandangkan adzan itu tidak hanya satu tempat saja yang saya dengarkan? Maka para ulama mengatakan, maka jawablah adzan yang pertama kali kita dengarkan. Jadi kalau rumah kita ini ada di tengah-tengah, kemudian dari kiri kita bisa mendengarkan adzan, dari kanan kita bisa mendengarkan adzan, dari samping sana bisa, dari samping sini bisa, maka kita harus menjawab yang mana? Apakah tempat-tempat yang harus kita jawab atau tidak? Maka para ulama mengatakan cukup kita jawab dari adzan pertama yang kita dengarkan. Jadi kalau kita mendengarkan adzan yang pertama dari Da'watul Islam, ya sudah kita jawab seterusnya sampai habis masjid, adzan dari masjid Da'watul Islam. Kalau ternyata setelah kita selesai kok masih ada tempat yang lainnya yang baru adzan, maka kita pun boleh untuk mengucapkan hal yang sama meskipun kita sebelumnya telah mengucapkan dari masjid yang berbeda. Kecuali pada saat sang muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Para jemaah yang berbahagia, insyaallah kita akan bahas beberapa hadis yang lainnya yang masih berkaitan erat dengan fadilah keutamaan adzan pada pertemuan yang akan datang. Marilah kita akhiri majelis kita pada pertemuan kali ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.